Saudara, beberapa ciri dari orang cinta uang itu bisa kita catat. Biasanya pencinta uang itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup atau puas dalam persoalan uang. Tadi dalam ayat 1 Timotius yang kita baca, berulang kali dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa puas. Asal ada makan dan minum, puas, cukup. Berarti di sini setelah itu dia bicara cinta uang. Berarti ciri dari orang yang cinta uang adalah selalu tidak merasa puas dengan apa yang dipunya. Kalau saudara punya gaji 1 juta, saudara akan rasa bahwa kurang. Rasanya saya baru pas kalau 2 juta. Tahu-tahu saudara dapat duit 2 juta. Saudara bilang rasanya saya baru pas kalau 5 juta. Lalu saudara dapat 5 juta. Lalu saudara akan berpikir, rasanya melihat kebutuhan saya 5 juta tidak cukup. Ini kayaknya orang seperti saya mesti 10 juta. Setelah dapat 10 juta, nah pas. Begitu? Tidak. Kebanyakan orang setelah 10 juta, dia ingin 20. Setelah 20, dia ingin 50. Setelah 50, dia ingin 100. Terus sampai kapan? Bagi orang yang cinta uang, tidak ada batas dari keinginannya itu untuk mendapatkan uang. Bahkan kalau perlu seluruh dunia dia punya. Makanya kalau ada satu orang yang cinta uang dan tamak, di sini ada satu orang yang cinta uang yang tamak, maka seorang mengatakan bahwa dunia ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 orang tamak ini. Barclay bilang begini, keinginan akan uang cenderung menjadi kehausan yang tidak akan pernah terpuaskan. Ada peribahasa Romawi yang mengatakan bahwa kekayaan bagaikan air laut, bukan memuaskan dahaga seseorang, sebaliknya membuat lebih dahaga. Semakin banyak yang diperoleh seseorang, semakin banyak yang dia inginkan. Orang yang cinta uang tidak pernah puas dengan uang. Itu ciri pertama. Kalau saudara seperti itu gejala saudara orang cinta uang. Kedua, gejala kedua dari orang cinta uang adalah dia berani berdosa supaya dapat uang. Dia korbankan harga dirinya supaya dapat uang. Dia korbankan kejujurannya supaya dapat uang. Dia korbankan integritas dirinya supaya dapat uang. Dia tidak takut berdosa untuk dapat duit. Mencuri, berdusta, menipu, menyokok, korupsi. Hari Minggu pun mestinya kebaktian, kerja terus, curang, pungli, peras. Orang rela melakukan kejahatan, rela melakukan dosa demi mendapatkan uang. Kalau ada saudara orang Kristen yang dengar khotbah ini dan saudara suka hack orang dari SMS atau WA, ya, lalu mulai kirim semua, minta duit, minta pulsa dan sebagainya, saudara termasuk orang yang cinta uang. Orang yang jual barang palsu, dianggap barang asli, itu menipu supaya mendapatkan uang. Mengubah harga pada nota atau kwitansi. Barang 5.000 saudara naikkan jadi 7.500, minta untuk diubah. Demi berapa rupiah saudara rela berbohong. Termasuk yang jual ikan. Ikan baru kakak, baru ini baru turun sampai di rumah melek. Kalau ada penjual ikan yang dengar khotbah ini, camkan, saudara termasuk orang cinta uang. Jual gula, jual garam, jual lombok di kaleng, kalengnya sudah dikasih koran 1/4. Ini tambah kakak, tambah. Lu tambah tapi di bawah tuh setengah sudah habis. Tidak menyalurkan sumbangan yang diberikan ke gereja. Macet di dompet saudara, macet di rekening saudara. Itu uangnya gereja. Kalau sampai saudara mengambilnya, saudara tahu uang gereja, uangnya Tuhan, saudara ambil, tahan di situ demi dirimu sendiri. Kamu orang cinta uang. Ciri orang yang cinta uang adalah dia berani berdosa supaya dapat uang. Tapi ciri ketiga, kalau tadi berani berdosa supaya dapat uang, ciri ketiga berani berdosa supaya uang tidak keluar.
berani menipu supaya uang tidak keluar. Bapak bisa pinjam uang, tidak punya uang, padahal ada. Mestinya kalau orang mau pinjam uang tapi tidak mau, ya kasih alasan kenapa tidak mau. Orang rela berbohong, berani berbohong asal duit tidak keluar. Itu juga menjadi ciri orang yang cinta uang. Kalau saudara adalah orang yang berani berbuat dosa demi dapat uang, berani berbuat dosa demi mempertahankan uang, renungkan baik-baik. Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Yeremia 17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya dia kehilangan semuanya. Pada kesudahan usianya dia terkenal sebagai orang bebal. Jangan kira kalau saudara kerja cari uang secara tidak halal, uang haram masuk ke rumah saudara dan Tuhan membiarkan. Tidak. Perhatikan ayat ini, Mika 6 ayat 10. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva. Ini Eva ini bukan orang. Eva ini ukuran berat, kayak gram gitu ya. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang, yang terkutuk. Misalnya jual barang 1 kilo, dia sebenarnya kasih kurang beberapa gram, tapi tulis 1 kilo. Itu kurang. Masakan Tuhan lupa? Maka saudara yang cari uang, bawa uang yang tidak halal masuk ke rumahmu. Masakan Tuhan lupa? Tuhan tidak lupa berapa uang haram masuk ke rumahmu. Berapa uang haram masuk ke dompetmu. Berapa uang haram masuk ke rekeningmu. Tuhan tidak akan lupa. Sadar itulah, Tuhan bisa memberkati saudara tanpa melalui kebohongan, tanpa melalui penipuan, tanpa dosa. Lalu kenapa harus berdosa? Kenapa harus berbohong? Kenapa harus mencuri? Kenapa harus menipu? Kenapa harus memeras? Hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Tapi banyak orang jatuh pada titik ini. Apakah saudara seperti ini? Sambil mendengar firman ini, sambil merenung, apakah saya seorang pencinta